Tapi ini Mas, benar gitu, ada peluang komunis bangkit kembali. Itu kan TAP MPR itu kuncinya. Isu itu sekarang merebak lagi. Katanya peluang-peluang komunis untuk bangkit kembali dari berbagai cara, berbagai sisi. Bagaimana pandangan MPR tentang hal ini? Jadi sebenarnya kalau secara aturan dan undang-undang, nggak ada pintu lagi bagi bagi komunis itu untuk bangkit atau muncul lagi. Karena jelas dan tegas disampaikan larangan itu, dan kemudian juga polisi maupun tentara tegas juga menindak. Banyak juga udah kita temui tangkapan-tangkapan yang menggunakan lambang-lambang atau atribut PKI atau komunis, ya, dan kemudian ditindak, dan juga kegiatan-kegiatan mereka juga ditindak yang tidak adalah pemikiran. Ini yang kita tidak tahu siapa sebetulnya yang, apakah orang ini komunis atau tidak, karena dia hanya ada di pikiran. Nah, itulah yang kemudian mempengaruhi berbagai kebijakan. Makanya kita bisa mengukur kalau ini kebijakannya tidak pro rakyat, kebijakannya sosialis, komunis, itu bisa diraba dari berbagai kebijakan yang lahir dari setiap pemimpin kita. Jadi, tapi kalau sampai saat ini sih saya lihat belum ada pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi pemimpin kita ini untuk bersikap dan bertindak mengarah pada filosofi dan paham komunisme. Jadi Rusia boleh runtuh, temboknya boleh runtuh, Berlin segala macam, tapi kan pemikiran tidak. Dan komunis kan tetap hidup dan berjalan. Nah, inilah yang sebenarnya yang harus terus-menerus kita waspadai, ya. Jadi bentuknya lagi fisik. Jadi bahaya laten. Jadi bahaya laten. Latennya ini yang bahaya. Sebetulnya kalau orang mau komunis ya boleh-boleh saja, cuma jangan di Indonesia, mungkin begitu ya. Silakan pindah ke negeri. Tapi kalau di sini kita sudah paten dengan kesepakatan. Kita punya Pancasila, jadi kalau ketuhanan yang Maha Esa dia tidak setuju, ya nggak apa-apa, tapi jangan di Indonesia. Sepakat kan begitu? Ya. Karena mungkin pemikiran itu orang, saya emang nggak percaya sama Tuhan, ya nggak apa-apa, tapi pindahlah, jangan di sini, dan jangan menyebarkan pemikiran itu. Mungkin begitu ya, Mas ya? Baik, jadi masyarakat apakah tidak perlu risau karena MPR akan mati-matian membentengi ini gitu? Ya pasti, itu sudah harga mati, dan itu menjadi sumpah dan janji kita semua, Agim, sebagai warga negara Indonesia. Kita telah bersumpah untuk mempertahankan Indonesia dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Jadi setiap pejabat dan rakyat telah bersumpah untuk itu. Makanya kita harus jaga bersama. Makanya saya kemarin angkat topi ketika para purnawirawan bergerak dan mengingatkan kita adanya bahaya ini. Jadi ya, alhamdulillah semua masih dalam kesadaran yang sama, dalam frekuensi yang sama, kita memahami bagaimana pentingnya Pancasila yang selama ini menjaga kesatuan kita. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kita tetap bersatu kalau tanpa adanya filosofi dan ideologi yang sama. Yang paling penting adalah kita berketuhanan yang Maha Esa. Itu kunci yang pertama. Kita akhir. Ya, alhamdulillah. Ya, saya senang sekali karena kalau ini sudah terganggu, mau kaya mau miskin, kalau akhirnya terganggu biasanya bangkit dan akan sangat rugi lah kalau kita harus riweh lagi urusan yang harusnya sudah mengakar, ya. Jadi dari adanya penjelasan ini mudah-mudahan para pemirsa dan sahabat-sahabat sekalian juga menyadari bahwa ini bukan, silakan bahwa ini hal yang serius yang dicermati oleh semua pihak, begitulah ya. Bakat, Masya Allah. Kapan Agim ceramah lagi di rumah? Ya, baru juga mau ngomong, kapan sekarang udah pakai njum begini. Mas, tapi Mas juga kan pengusaha, gimana nih dalam situasi seperti ini? Usaha-usaha, tiarap, mantap, manset, tahu mantap Mas? Mantap tuh makan tabungan. Itu makan tabungan lagi mantap. Jadi gimana kita mau usaha, jualan apapun daya beli masyarakat nggak ada. Jadi kita jualan apa nggak ada yang beli. Ya, masyarakat juga susah juga, lebih mengutamakan kebutuhan pokoknya. Sekarang ini kemarin sekolah anak-anak, sebelumnya
pasti nanti ke depan ini kita akan menghadapi bagaimana dia bertahan dan bisa termakan 3 kali sehari. Kan? Ya mudah-mudahan bisa kita lewati masa-masa sulit inilah. Mas, gimana tentang itu bisnisnya, situasi bisnisnya sekarang? Semua sektor terpuruk. Kalau dulu 98 ketika kita krisis ekonomi UKM masih hidup, masih bisa menjadi tulang. Sekarang hancur semua. Usaha besar, usaha kecil hancur semua. Karena seluruh dunia terpukul dan karena semua orang masuk ke rumah masing-masing karena dilarang berada di jalan-jalan, dilarang berada di tempat-tempat usaha, di pabrik, di mall, ya matilah kita. Semua mati. Nah, paling yang bisa masih bertahan adalah usaha-usaha yang di bidang kesehatan, kemudian teknologi. Nah, ini masih bisa bertahan. Nah, masih bisa bertahan. Dan malah mereka booming sekarang. Nah, ketika menghadapi pandemi ini yang paling booming 3 sektor. Online, teknologi ya, kemudian yang kedua kesehatan, dan yang ketiga adalah pangan, perut yang online. Jadi 3 ini masih bertahan. Telkomsel sekarang booming, karena apa? Semua orang butuh pulsa. Kalau dulu kan transportasi, bus, kereta, sekarang pulsa. Kayak kita di sini nih, cukup pulsa aja kan. Pulsa. Iya. Sama pesantren juga. Kita kan banyak juga ribuan karyawan, Pak. Santri banyak dan yang mengelolanya juga banyak. Ya, tetapi kami meyakini bahwa ini adalah ujian ketauhidan, ya. Yakin tidak Allah yang memberi rezeki. Memang biasanya kita merasa kurang itu karena standar kita terlalu tinggi. Sebetulnya kalau kita hanya dengan standar saja, makan segitu, ya, keperluan standar, sebetulnya tidak terlalu berat hidup ini. Tetapi karena kita dengan standar harus ini, listrik ini, punya itu, nyicil ini, nyicil itu, yang sebetulnya itu bukan kebutuhan pokok. Jadilah neken. Kalau dipres sekali keperluan kita, berapa sih makan, ya nggak? Apalagi sudah senior seperti kita. Maaf, usia berapa sekarang, Mas? Masih di bawah 60 lah. Ya, sama lah. Saya juga Lahir tahun 62 Januari. Mas, berapa? Saya Desember. Tuhan saya nggak bisa nyusul, ya. Nah, kan kalau makin tua nih makin sedikit keperluannya. Coba disuguhin makan. Kebanyakan kolesterol. Makan nasi kebanyakan diabetes. Betul tidak? Nah, sebetulnya memang ada satu momentum bagi kita tuh untuk membuat kita tuh sebetulnya keperluannya tidak banyak. Tapi keinginan kita yang banyak tuh. Yang membuat kita jadi, cost-nya jadi tinggi itu kan keinginan. Biaya atas keinginan, benar? Jadi emang hidup itu sebetulnya sederhana. Yang bikin mahal tuh mereknya ya. Iya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya momentum ini membuat orang lebih menyukai hidup proporsional lah, ya. Nah, juga ada orangnya, aduh, gimana sekarang saya tidak ada untung tahun ini. Ya tuh masa untung seumur-umur, sekali-kali lah nggak ada untung, ya. Enak aja. Dan orang yang tidak mendapat untung itu mengatakan rugi. Perusahaan kami ini harusnya menghasilkan 25 miliar, tapi tahun ini nggak menghasilkan, kami rugi. Mana rugi tuh? Nggak ada ruginya, masih segala ada. Karena nggak tahu syukur aja rugi. Justru kalau lagi begini kesempatan mantap namanya. Tahu mantap, Mas? Makan tabungan. Udah nikmati tabungan ada. Kenapa capek mikirin rezeki yang belum ada? Syukuri, orang malah nggak punya tabungan. Ada juga yang mengatakan, saya nggak punya tabungan, udah habis. Berarti waktunya manset. Tahu manset? Makan aset. Ya jual. Motor jual. Ya sudahlah. Nikmati aja. Istilahnya ada di manset, makan aset ya. Iya udah, mati juga nggak dibawa aset itu, kenapa sih dibuat ribet? Benar? Nah, banyak pengusaha yang jadi pusing sekali, padahal masih segala ada itu, tabungan banyak, aset banyak, hanya karena tidak proporsional, dan itu yang membuat stres tuh, ya nggak? Sudahlah, dimudahkan aja, hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, ada waktunya, kok masa untung terus, ya kan? Dan enak nggak, Mas? Cara berpikirnya gitu, enak tidak?
semuanya aja. Gitu. Kalau nggak nemu masalah kita nggak bisa bersyukur. Nah, sehingga ada masalah ini kita, oh syukurlah kita masih diberikan kesehatan, nggak kena COVID. Kan gitu Ain. Untunglah Ya, masih bisa mindset gitu. iya, orang masih punya banyak hal tapi menderita aja mau apa. Jadi memang ini ujiannya tuh bukan hanya buat orang yang miskin, tapi buat orang kaya juga ujian ini. Apakah dia mau terus stres memikirkan keuntungan yang belum ada takdirnya? Betul nggak, Mas? Coba lihat, para pengusaha kan banyak yang suntuk aja. Padahal segala ada. Ya kan? Dan Ya, ini itu juga ujian buat para ulama loh, Mas. Ini cerita ya dari sisi A, boleh? boleh, boleh. Nah, ini juga ujian bagi para ustadz, para ulama yang dengan adanya fatwa MUI dan ada juga yang, oh enggak, saya harus tetap ke masjid, saya lebih takut kepada Allah daripada takut ke virus. Sebetulnya ya kita yang punya otoritas berfatwa, misal saya di Darut Tauhid, saya punya sedikit otoritas untuk mengeluarkan aturan untuk Darut Tauhid, pesantren dan sekitarnya. Tetapi ketika saya harus berhadapan dengan fatwa ulama, fatwa majelis ulama, para ulama yang berilmu luas dari berbagai disiplin ilmu, lalu berkumpul dalam satu wadah yang punya otoritas memberikan fatwa. Nah, ketika majelis ulama berfatwa, fatwa saya tuh jadi enggak tidak boleh dikumandangkan. Walaupun misalkan ada perbedaan pendapat, ya, karena sudah kalah dengan majelis ulama. Jadi kepada ustadz ulama yang berbeda pendapat dengan majelis ulama, jangan sampai berteriak lantang, karena itu akan membingungkan umat. Jamaah jadi bingung, ini mana yang harus saya tiru? Nah, padahal dalam Islam sudah ada tahapannya. Apalagi para ulamanya di seluruh dunia sudah punya fatwa yang hampir sama terhadap COVID ini. Nah, seyogianya para ustadz, para ulama yang memiliki pandangan yang mungkin sudut pandang berbeda, menahan diri ya supaya umat tidak bingung. Karena kalau umat bingung kena COVID, nah kita nggak juga ngongkosin, nggak ngobatin ya. Nah inilah ujiannya ini kepada semua pihak. Tidak hanya ke pemerintah, ke aparat, kepada petugas medis, sampai kepada ustadz ulama juga. Harusnya sangat menempatkan diri ya. Apalagi yang tidak punya otoritas sebagai pemberi fatwa, karena keilmuannya, lingkungannya, terus dia di masjid, lalu dia mengeluarkan fatwa sendiri. Waduh, ini sangat berbahaya. Karena umat bingung dan bisa terkena COVID. Maaf ini sekedar cerita karena ini disimak oleh banyak orang, mudah-mudahan